Nah, dari sini tadi ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Jadi ini yang tadi adalah soal pretest teman-teman. Mungkin ada yang pada kejebaknya di pernyataan yang A. Pola lingkaran ini terbentuk akibat kondisi cuaca yang berubah-ubah. Jadi kalau kondisi cuaca berubah itu biasanya membentuk memang pola hitam, pola gelap atau pola terang yang agak berbeda. Tapi kalau ini kita lihat asimetrinya akibat dari sorry, asimetrinya akibat dari salah satunya jadi lebih panjang gitu kan. Artinya ada sesuatu tekanan nih yang membuat dia menjadi seperti ini. Oke, secara logikanya seperti itu. Dan kalau di sini ada pilihan yang sama, step selanjutnya adalah berarti kita bisa pilih salah satu dari pilihan itu, ya kan? Ini di ini dibilangnya ini dapat terbentuk akibat apa. Terus ini lagi ditemukan pada batang yang akibat apa. Berarti kan ini A sama B agak ini ya, agak kontradiktif. Berarti kita bisa pilih salah satunya. Kayak gitu. Tipsnya. Terus kalau yang C, ini memang ini Kak yang C berarti pasti salah juga dong. Ini salahnya tapi eh, bukan karena bertentangan ya, karena di sini ada memang kalimatnya yang kurang tepat. Jadi kalau memang di sini apa ya dapat terjadi waktunya itu agak lama mungkin atau dapat terjadi sekitar sekian tahun itu bisa terjadi gitu. Jadi yang D ini baru menunjukkan yang di warna gelap ini nunjukin jaringan yang tidak aktif lagi. Ini tentunya salah karena yang gelap ini menunjukkan jaringan atau sel yang mati. Nah, kan kalau sel-sel silam mati nggak sih? Sel-sel trakeatnya itu kan sel mati karena dia untuk memudahkan transport air justru harus menggunakan sel mati. Kenapa? Ini nanti ada hubungannya sama yang transport yang teman-teman mungkin pernah dapatkan di simulasi. Jadi untuk transport air itu kalau bisa ya si sel-selnya mati biar airnya bisa langsung naik. Kalau dia bayangkan, coba teman-teman, dia ada sel-sel hidup. Oh, bedanya sel-sel mati sama sel-sel hidup gimana sih, Kak? Kan kalau di sel tubuh manusia, sel mati itu kayak ya udah dia harus dihancurkan gitu. Oh, di sini maksudnya sel mati sama sel hidup adalah dia ada punya inti sel atau tidak saat dewasa. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau di tumbuhan dia biasanya udah nggak punya inti sel saat dewasa. Dia nantinya dia cuma jadi kayak pipa-pipa doang. Pipa-pipanya enggak. Begitu. Kak, jadi yang A itu kan kalau kondisi kita nggak mengalami. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Abisha. Jadi yang A itu kan salah Kak, berarti kondisi itu nggak mempengaruhi ke. Tapi kalau yang B itu tadi benar, kami bisa Apa yang mempengaruhi. B ini benar? Iya. Ini agak jauh suaranya. Coba, ya, deketin lagi mic-nya. Nah, Oke, jadi kan yang A itu salah Kak, gara-gara kondisi cuaca itu mempengaruhi ketebalan lapisan dari jaringan. Tapi kalau misalnya B, Pak, angin bisa mempengaruhi salah satu sisi batang tumbuhan. Oh, kenapa angin bisa memengaruhi? Jadi di sini yang ditanyanya adalah pola asimetrik. Kan kalau batang itu pada dasarnya dia harusnya lingkar, apa ya, melingkar sempurna gitu ya, betul kan? Kalau di sini dia terlihat dia menonjol ke salah satu sisi. Berarti kan pusat awalnya di daerah sini ya. Awalnya di daerah Iya. sini dia bisa lama-lama ke sini. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi ya kita bayangin dia ini ada suatu batang. Terus dia ini kena angin terus-terusan. Angin terus-terusannya itu gimana? Berarti dia setiap harinya kena angin di salah satu sisi doang. Lama-lama, yaitu perkembangannya dia bisa jadi lebih ke sebelah yang tidak ada anginnya bisa jadi. Kenapa? Karena mungkin jadinya batangnya itu lama-lama bengkok gitu. Bisa bisa jadi ini tuh batangnya bengkok cuma nggak kelihatan sama kitanya gitu. Jadi kan kalau dia bengkok, ya kalau dibelah, ini belahnya berarti transversal ya. Kalau dibelah secara transversal, nanti dia kelihatan, oh di sini ini loh lebih
lebih bengkok, lebih bengkok, lebih lonjong loh di sebelah sininya gitu. Gitu Oh, sih. oke deh. Oke deh. Gitu. Thank you. Ya, Oke, thank you ya. sip. Tapi ya dengan catatan ini anginnya ini bukan angin yang oke sekali udah ada angin terus nanti angin puting beliung mau angin apapun kalau cuma sekali doang dia tidak akan kena. Ini ibaratnya dia tinggal di suatu tempat yang anginnya tuh biasanya cuma satu arah. Misalnya di pegunungan. Kalau pegunungan kan biasanya anginnya dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dia dari atas ke bawah gitu kena terus. Atau misalnya di daerah pantai yang anginnya ini mau ke arah pantai. Jadi ya gitu dia kena anginnya tuh dari satu arah terus. Ini relatifnya kayak gini. Jadi kalau yang A ini karena kondisi cuaca berubah-ubah itu maksudnya mungkin ini tuh sebagai pitfall atau penjebak karena dari sini nih. Dari sini kelihatan pola gelap terangnya agak beda. Oh, apakah apa cuacanya berubah-ubah gitu? Tapi ternyata yang dimaksud adalah yang dari sininya gitu. Ya, ini mm-mm. Ada lagi? Oh, enggak, aman-aman. Oke, sip. Oke, yang lain juga boleh ya open mic langsung nanti kakak mau ini dong, mau itu dong gitu. Kita diskusi barengan di sini biar clear. Jadi untuk soal-soal sendiri kadang-kadang memang banyak yang jadinya apa ya diperdebatkan gitu. Karena yang namanya yang buat soal juga manusia ya. Kadang ada miss-nya gitu. Kadang kita juga jadi nggak paham sama maksudnya pembuat soal gitu. Jadi nanti jangan sungkan kalau ada soal-soal yang susah silahkan teman-teman kita diskusikan barengan. Karena di sini kita bukan mencari tahu apa jawaban yang benarnya, tapi kita cari tahu konsepnya seperti apa. Karena kalau kita ngapalin jawabannya tidak ada ujungnya gitu ya. Oke, kita cek soal selanjutnya. Ini ini di tahun ini OSK kalau nggak salah. Tahun sekian. Gambarnya udah ada kayak gini. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang pernah mengerjakan. Tapi sekarang silakan teman-teman cari tahu nih apa alasan teman-teman menjawab itu gitu. Coba kita lihat. Ini ada suatu gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan skema cabang apeks reproduktif dari tanaman Acacia podalirifolia. Sayatan melintang di bagian tengah struktur yang ditunjuk oleh anak panah menghasilkan berikut ini. Jadi yang di tengah ini kalau di melintang, melintang gimana? Melintang gitu ya. Nah, hasilnya kayak gini. Padahal ini yang ditunjuk adalah kayak daun ya. Kan berarti kita berekspektasi bahwa kita akan mendapatkan daun. Ternyata di sini dapatnya kayak gini. Padahal kalau daun biasanya kan apa? Mesofil. Terus mana nih pembuluhnya gitu-gitu. Ternyata gambarnya agak beda. Ini malah mirip apa, teman-teman? Ini malah lebih mirip ke batang. Iya nggak sih? Karena kayak agak bulat terus ya udah isinya kayak begini. Kenapa saya bilang mirip batang? Ingat bedanya akar dan batang apa? Pembeda utama dari akar dan batang ada yang tahu apa? Ayo, kata kuncinya. Adanya, ada atau tidaknya? Endodermis. Endodermis ini jadi salah satu kunci. Ada tidaknya dia, eh, dia ini disayatnya di bagian apa? Akar atau batang gitu. Oke, sebentar. Em, 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 em. Oke, next dulu deh. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita berarti bisa langsung menentukan dia pernyataannya benar atau salah. Ini bagi saya ini adalah salah satu soal bonus, teman-teman. Kenapa? Karena di sayatannya dia udah dikasih kata-kata, dikasih kode-kode. Dan sebetulnya kode-kode ini yang bisa kita apa ya? Bisa kita artikan gitu. Coba kalau ini TR artinya apa, teman-teman? Kalau EP nih, EP yang paling gampang deh. EP adalah TR, trichomagot. EP, epidermis, ya nggak sih? CO, artinya dia kolenkima. Iya kan dari kolenkim. PH, floem, XY, xilem. PF,
PF apa ya? Kayaknya, nah ini yang mungkin yang agak bingung adalah PF sama SH. Mungkin parenkim phloem, kayaknya parenkim phloem kayaknya. SH, apakah ini? Wah, saya nggak tahu kalau SH. Oke, nah daripada mengira-ngira, sekarang kita cek ini yang ditanyainnya apa sih? Nah, di sini yang ditanyain adalah organ yang ditunjuk anak panah merupakan daun termodifikasi. Ini berarti fix bukan daun, fix bukan batang. Tapi kira-kira ini apa yang termodifikasi? Daun yang termodifikasi atau batang yang termodifikasi? Oke, saya tulis dulu deh. Wait. Eh, oh right, di sini. Ini, menurut teman-teman apakah ini strukturnya mirip sama daun? Pertanyaannya itu doang sih. Jadi kalau dia daun termodifikasi, struktur utamanya mirip sama daun tapi ada tambahan tertentu. Kalau di sini dia tidak terlihat ada mesofil ya. Yang mana mesofil adalah parenkim pengisi utama bagi daun. Berarti harusnya dia ini jadi kurang tepat. Coba yang A. Eh, hasil sayatan menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dengan sayatan daun. Sayatan, sayatan daun. Artinya kemungkinan ini bukan daun termodifikasi. Oke, ini adalah analisisnya, teman-teman. Nah, secara teori, sebetulnya akasia ini punya sesuatu yang unik. Ini, kelompok akasia ini. Akasia ini, kalau kita lihat yang bagian-bagian ini ternyata mereka bukan daunnya. Memang, tapi ini adalah batang yang termodifikasi jadi mirip daun. Ini tuh adalah batang termodifikasi. Nah, secara konsep saya tulis ya. Secara konsep, eh, lembaran yang ditunjuk pada akasia adalah batang yang termodifikasi menyerupai lembaran daun. Gitu. Menyeruapi, menyerupai lembaran daun gitu. Jadi kalau dilihat dari analisis ini, sebetulnya teman-teman bisa yakin ini bukan daun gitu. Cuma mungkin ini ditunjuknya bagian daun, jadi mungkin orang-orang bingung kayak ini daun atau bukan gitu. Tapi tenang aja kalau di tumbuhan ini banyak yang namanya modifikasi-modifikasi. Ada yang kita kira bunga, padahal itu bukan bunga. Kayak apa? Kalian tahu bunga ini, bunga kertas yang warnanya ungu, yang kita kira itu adalah bunga kertas. Kita menamainya bahkan bunga kertas karena kita kira bunganya itu mirip sama kertas yang warnanya ungu tipis-tipis, ya kan? Bougainville. Pernah lihat ya? Itu bukan bunganya, teman-teman. Bunganya yang mana? Bunganya yang kecil banget, yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi ada struktur-struktur yang dia ini bukan apa ya, bukan bagiannya, tapi dia menyerupai itu. Terus itu apa? Itu adalah daunnya, Bractea namanya. Yang ini juga dia bukan daun sesungguhnya, tapi dia adalah batang yang punya lembaran-lembaran gitu. Jadi jangan bingung kalau nanti menemukan soal yang kayak gini lagi. Kalau secara sayatan dia tidak mirip, kita bisa bilang itu bukan bagiannya, gitu ya. Oke, sekarang yang B. Tidak ditemukan jaringan kolenkim pada bagian dalam dari struktur yang ditunjuk anak panah. Ini udah jelas. Ini adalah soal bonus, saya bilang. Kenapa pada struktur terdapat tulisan CO, yang artinya kolenkima. Berarti ini salah. Ini salah. Yang tadi ini salah juga ya. Oke. Oke, begitu. Bentar. Batang salah-salah. Oke, lanjut.
Sampai sini masih aman? Kita lanjut. Yang C, susunan berkas pembuluh xilem dan floem pada struktur yang ditunjuk anak panah serupa dengan berkas pembuluh yang umum dijumpai pada daun tanaman dikotil. Daun tanaman dikotil. Oke, kita lihat. Susunan berkas pembuluh xilem dan floemnya. Xilem dan floemnya serupa dengan daun di tanaman dikotil. Kita ingat lagi daun tanaman dikotil kayak mana? Daun dikotil. Oh, di sini saya nggak nulisin. Kita cek aja ya. Dicot leaves diagram. Nih, kurang lebih kayak gini. Dia ini xilem sama floemnya dia agak terpisah. Xilem-nya di sebelah mana nih? Yang di sebelah ini, floemnya yang ini. Jadi kayak dia itu ber enggak ditumpuk gitu loh. Kayak mana ya yang lebih jelasnya? Mana ya yang lebih clear? Xilem. Ya, ini ada juga yang bilang kayak gini. Xilem-xilemnya yang pink-pink ini, yang bulat-bulat ini. Floemnya yang mana? Floemnya yang ini gitu, yang biru-biru ini. Kalau di sini di quote, oh dia nggak di ini ya. Mana nih di quotes? Ya kelihatan ya. Pokoknya si floemnya ini dia memang yang satu ini dan dia pakai bandel, betul ya, mirip. Tapi kalau kita lihat di sini, sorry, di ini dia susunannya kan floem, xilem, xilem, floem. Artinya dia ini double ya si apa pembuluhnya. Jadi floem, floemnya di luar, xilem-nya di tengah. Apakah dia sama? Jatuhnya jadinya berbeda. Jadi nih, susunan berkas pembuluhnya berbeda. Berarti ini salah ya. Tapi berarti konsepnya apakah? Berarti kita harus tahu dong si struktur pembuluh dari dikotil daunnya. Betul, ada beberapa struktur yang teman-teman